Lantas, bagaimana pemerintah menjelaskan bahwa PP ini bukanlah bentuk dukungan perilaku seks bebas di kalangan anak sekolah dan remaja? Untuk membahasnya, sudah bergabung bersama kami juru bicara Kementerian Kesehatan, Ibu Siti Nadia Tarmizi. Selamat siang, Ibu Siti. Selamat siang, salam sehat. Ya, Ibu Siti, yang ingin kami ketahui apa urgensi klausul penyediaan alat kontrasepsi untuk pelajar dan remaja, Bu Siti? Ya, jadi kita pahami dulu ya, Mbak, bahwa, memang di pasal 103, yang ada terdiri dari 5 ayat ya, itu memang, tidak bisa dipisahkan, dari masing-masing ayat tadi. Jadi kalau kita lihat, di dalam PP, 28 tahun 2024, itu kan memang kita mengatur berbagai pelayanan kesehatan, misalnya pelayanan kesehatan ibu hamil, pelayanan kemudian, untuk, kesehatan jiwa, penyakit menular dan sebagainya. Dan salah satu pelayanan ini adalah pelayanan, kesehatan reproduksi. Dan pelayanan kesehatan reproduksi ini kita tahu bahwa kita berikan sesuai dengan kebutuhan menurut siklus usia ya, karena memang pasti kan kalau untuk misalnya anak balita pelayanan kesehatan reproduksinya akan berbeda dengan usia sekolah atau remaja, atau juga remaja kan berbeda dengan, wanita dewasa atau pasangan usia subur, ataupun misalnya pada lansia, pasti akan berbeda. Oleh karena itu pasal 103 dari ayat 1 sampai dan ayat 5 itu menjelaskan bahwa untuk, layanan sistem kesehatan atau sistem reproduksi pada anak usia sekolah dan remaja itu terdiri dari pemberian komunikasi, informasi, edukasi, dan pelayanan kesehatan reproduksi. Jadi ini adalah merupakan sebenarnya suatu layanan yang kita lihat bahwa dana disebutkan mulai dari mengenal, sistem, dan fungsi daripada proses reproduksi, bagaimana menjaga kesehatan organ reproduksi, bagaimana mengenal perilaku seksual yang beresiko ya, dan, akibatnya seperti apa, dan kemudian mengenal berbagai, upaya untuk melindungi diri dan mampu menolak hubungan sosial. Jadi ini menjadi penting, untuk, kita ketahui. Nah, Ya. memang di ayat 4 itu ada terkait tentang pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan mulai dari deteksi dini sampai dengan pengobatan, rehabilitasi, konseling, dan penyediaan alat kontrasepsi. Iya. Sekali lagi, penyediaan alat kontrasepsi ini tidak bisa dipisahkan dari ayat 109 bahwa, pemberian alat kontrasepsi hanya ditujukan pada tentunya pasangan usia subur. Nah, Bu Siti, berdasarkan keterangan dari Menkes sendiri menyasar kalau peraturan ini adalah untuk siswa ataupun pelajar yang menikah dalam usia dini. Sebenarnya berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan ini sudah seberapa banyak Kak, sehingga ada urgensi untuk mengeluarkan PP ini, Bu Siti? Ya, jadi kalau kita lihat bahwa, kita masih, melihat ya dari data, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bahwa masih banyak, daerah-daerah yang angka usia perkawinan, sangat muda ya, artinya bahkan usia 12 tahun itu sudah, memasuki, pernikahan. Dan ini tentunya kalau dari sisi kesehatan, dari sisi organ reproduksinya itu juga belum siap. Nah, apalagi kalau kita tambah dengan bagaimana dari aspek psikologisnya. Nah, ini yang tentunya kalau, berdasarkan data yang tadi ada, dengan permasalahan adanya pernikahan dini, kemudian pernikahan anak, tentunya kan, kelompok usia ini membutuhkan layanan kesehatan reproduksi yang sesuai dengan dia. Termasuk tadi bagaimana kalau kemudian mereka ingin menunda kehamilan karena selain permasalahan kesehatan dari sisi jiwa dan fisik, tapi juga mungkin ada permasalahan dari sisi sosial, ekonomi, ini layanan untuk, mereka ini sudah tersedia. Jadi kita tidak akan memberikan layanan kontrasepsi ini untuk remaja atau anak sekolah yang tidak, atau memiliki perkawinan atau dalam ikatan perkawinan yang sah. Nah, memang untuk menghindari mungkin multitafsir ini, tidak akan selesai di PP ini saja ya. Jadi penyediaan alat kontrasepsi ini memang ditujukan untuk pasangan usia subur yang sudah menikah, mungkin dia masih dalam usia remaja yang, tadi menunda kehamilannya, karena ada permasalahan sosial dan ekonomi. Dan tentunya nanti, kita akan membuat aturan yang lebih teknis ya Mbak, karena kan tidak cukup ya PP ini kan ada 1.700 pasal. Kalau semua ditulis tidak akan, mungkin bisa terbaca karena
memang harus lebih dijelaskan untuk implementasinya secara teknis. Mungkin juga termasuk Bu Siti untuk antisipasi agar peraturan ini tidak disalahgunakan mungkin ya Bu? Betul sekali. Jadi memang kita akan ya, artinya dalam peraturan Menteri Kesehatan itu selain tadi mengatur bagaimana pemberian aksesnya, kemudian juga kita juga akan memberikan bagaimana untuk pembinaan, kemudian sanksinya kalau kemudian dilanggar, ini juga akan lebih jelas di dalam peraturan Menteri Kesehatan. Ingat tujuan kita adalah kita tahu kalau pernikahan yang terlalu muda, kemudian kehamilan pada anak yang usia muda, maka resiko angka kematian ibu, angka kematian anak itu akan meningkat. Belum lagi ditambah anak ini tidak siap ya, karena kemudian untuk menjadi seorang ibu, pola asuh yang baik untuk anaknya bisa sehat, tidak stunting ya, ini juga harus kita siapkan. Jadi tentunya inilah tujuan daripada penundaan kehamilan dengan pelayanan kontrasepsi, tapi pasti akan kita jelaskan lebih rinci kembali di dalam peraturan Menteri Kesehatan. Bu Siti, lantas implementasinya seperti apa dan juga kapan peraturan ini kira-kira akan mulai diterapkan? Ya, saat ini kita sedang menyusun peraturan Menteri Kesehatan yang pasti akses untuk pelayanan kesehatan reproduksi ini bisa didapatkan oleh remaja yang sudah menikah di puskesmas, dan ini akan tadi tidak terpisahkan ya dari layanan untuk konseling, juga nanti kesiapan atau kita mempersiapkan remaja ini untuk bisa kemudian hamil dan kemudian mengasuh anaknya sesuai dengan kualitas yang kita harapkan. Nah, kita akan bekerja sama ya tentunya dengan pemerintah daerah dalam fungsi monitoring, kemudian dalam fungsi pembinaan vaskes, karena kan alat kontrasepsi ini bisa saja dijual secara terbuka ya, baik itu di apotik maupun juga di gerai-gerai supermarket. Nah, bagaimana memastikan bahwa ini tidak diakses oleh yang bukan seharusnya, ini juga kita butuh kerjasama yang nanti akan kita atur di dalam peraturan Menteri Kesehatan. Baik, terima kasih Ibu Siti Nadia selaku juru bicara Kementerian Kesehatan atas waktunya bersama kami. Selamat siang, Bu.